Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para orang tua, dan juga para siswa, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dimanapun saja berada. Bagaimana kita maklum bahwa hingga saat ini penyebaran COVID-19 belum juga ada tanda-tanda nampak berakhir, bahkan di berbagai tempat malah semakin bertambah ya Bapak Ibu. Dan kita juga maklum sudah belajar dari rumah untuk para siswa, para mahasiswa, juga para pegawai itu juga bekerja dari rumah sudah hampir 1 tahun. Nah, khususnya kepada para pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa mungkin bertanya-tanya, terus nanti bagaimana penyelenggaraan ujian nasional, ujian kesetaraan, ujian sekolah, atau ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas atau ujian akhir semester untuk kenaikan kelas, bagaimana syarat kelulusan, bagaimana syarat kenaikan kelas, juga bagaimana penerimaan peserta didik baru. Nah, agar pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab, nah, perkenankan saya saat ini akan mensosialisasikan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 terkait dengan hal tersebut, yaitu tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dengan harapan dengan saya membantu untuk mensosialisasikan surat edaran tersebut, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab, meskipun sebenarnya surat edaran ini sudah dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu, serta para siswa sekalian. Jadi, ini adalah sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Surat edaran ini sudah ditandatangani oleh Mendikbud pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu dan sudah disebarkan, ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Nah, isi singkatnya adalah sebagaimana berikut akan saya sampaikan ini Bapak Ibu dan para siswa sekalian. Yang pertama, bahwa ujian nasional atau kalau jenjang SD itu sebutannya adalah ujian sekolah berstandar nasional atau disingkat USBN, dan ujian kesetaraan khusus bagi satuan pendidikan kesetaraan, ada paket A, paket B, dan paket C, tahun 2021 ditiadakan. Jadi tahun 2021 ini tidak ada lagi UN, tidak ada lagi USBN, tidak ada lagi ujian kesetaraan. Meskipun UN, USBN itu dari sejak tahun 2020 kemarin juga sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, dengan ditiadakannya UN, USBN, dan ujian kesetaraan ini, maka nilai ujian nasional
nilai USBN, nilai ujian kesetaraan tidak lagi menjadi syarat kelulusan atau juga tidak lagi menjadi syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak Ibu, Nah, kemudian bagaimana syarat kelulusan peserta didik? Ini ada 3 syarat. Yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan nilai rapor untuk setiap semester. Ya, jadi kalau SD itu ya berarti 12 semester ya, karena 1 tahun itu, maaf ya, ya kalau SD itu berarti kan 12 semester karena setiap tahun itu 2 semester ya. Kalau SMP, SMA, SMK itu berarti 6 semester. Yang B, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik atau B. Jadi kalau sikapnya tidak baik, ya kurang dari baik maksudnya ya, cukup atau kurang, maka itu berarti dinyatakan tidak lulus. Yang ketiga atau C, mengikuti ujian sekolah atau ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, apakah US atau USP ya, itu singkatan saya saja ya. Kalau di peraturan itu ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. Nah, di sini saya singkat US, ujian sekolah untuk sekolah, untuk satuan pendidikan ya USP, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi harus memenuhi 3 syarat ini untuk bisa dinyatakan lulus. Kemudian yang keempat, bentuk pelaksanaan ujian sekolah atau ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini tanda merah itu dari saya saja Bapak Ibu. Itu bisa pilih salah satu atau bisa juga lebih. Misalnya begini, bisa saja dipilih yang A, yaitu dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Prestasi yang diperoleh sebelumnya itu ya misalnya berupa penghargaan, sertifikat, atau hasil perlombaan, dan lainnya. Bisa juga dalam bentuk penugasan. Bisa juga C, dalam bentuk tes. Baik secara daring maupun luring. Daring itu dalam jaringan atau luring luar jaringan. Jadi, tidak, kalau daring menggunakan jaringan komputer atau online, kalau luring berarti offline. Dan atau bentuk penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan atau oleh sekolah. Jadi bisa saja satu sekolah misalnya pilih ada B, ada C untuk mata pelajaran tertentu, bisa pakai tes secara daring, mungkin untuk pelajaran yang lain mungkin bisa dalam bentuk penugasan. Atau bisa dipilih salah satu, hanya menggunakan tes secara daring atau secara luring saja. Itu dipersilahkan, bahkan dalam bentuk penilaian lain pun dibolehkan sepanjang itu menjadi ketetapan sekolah atau satuan pendidikan. Ini yang keempat, Bapak Ibu. Yang kelima, khusus peserta didik sekolah menengah kejuruan atau SMK, selain mengikuti ujian sekolah atau ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, seperti pada poin atau nomor 4 tadi, juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai ketentuan perundang-undangan. Itu khusus SMK. Jadi di samping mengikuti ujian sekolah, bagaimana pada poin 4 tadi, bagaimana
pelaksanaannya bisa dipilih di antara A, B, C, D tadi, juga bisa mengikuti uji kompetensi keahlian. Ini untuk khusus SMK. Yang keenam, ini ketentuan penyelenggaraan, ketentuan penyetaraan kelulusan program paket A setara SD ya paket A itu. Paket B itu setara SMP dan paket C setara SMA. Sekali lagi, nomor 6 ini adalah ketentuan penyetaraan kelulusan program paket A, program paket B, dan program paket C. Jadi ketentuannya itu sesuai dengan ketentuan pada poin atau nomor 3 tadi. Yang B, ujian sekolah atau ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan seperti tertulis pada nomor 3 huruf C, itu bagi peserta didik pendidikan kesetaraan itu berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan. Selanjutnya di PowerPoint saya singkat UTSPK. Kalau di peraturan itu di edaran itu tidak disingkat ya Bapak Ibu, ini hanya singkatan saya saja. Pelaksanaannya untuk sekali lagi ujian sekolah atau ujian satuan yang diselenggarakan satuan pendidikan seperti pada nomor 3 poin C, bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan. Itu yang saya tingkat di sini UTSPK. Jadi kalau nanti di bawah ada UTSPK itu adalah ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan. Itu nanti diakui sebagai kesetaraan kelulusan. Pelaksanaannya sebagaimana pada poin nomor 4. Ya, itu bisa dipilih tadi. ABCD tadi. Nah, syarat peserta ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan itu harus terdaftar di daftar nominasi peserta ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan pada Dapodik PAUD Dikdasmen. Daftar pokok pendidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang disingkat Dapodik PAUD Dikdasmen. Nah, hasil ujian tadi harus dimasukkan ke dalam Dapodik PAUD Dikdasmen ya maksudnya. Tuh Bapak Ibu, maaf ini PAUD-nya ketinggalan. Harus dimasukkan ke dalam Dapodik begitu saja kalau di surat edaran itu. Yang ketujuh, lah ini Bapak Ibu dan para siswa sekalian, bagaimana ketentuan kenaikan kelas? Yang pertama, ujian akhir semester atau yang disingkat UAS, meskipun beberapa waktu lalu untuk jenjang SD, SMP, SMA, istilahnya penilaian akhir semester ya Bapak Ibu, atau PAS, untuk kenaikan kelas dapat dilaksanakan dalam bentuk 4 ini sebagaimana ujian sekolah tadi, yaitu bisa dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, prestasi yang diperoleh sebelumnya, bisa berupa penghargaan, bisa sertifikat, bisa piagam, atau bisa dari hasil berbagai perlombaan yang diikuti oleh para siswa dan sebagainya atau dan lainnya. Bisa juga dalam bentuk penugasan, bisa juga bentuk tes, baik itu secara daring atau online maupun luring atau offline. Tanpa jaringan ya Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan jaringan, bisa menggunakan
Google Form, bisa menggunakan Microsoft Form, atau yang lainnya. Ini sama dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan ujian sekolah. Ya. Atau yang keempat, bisa juga dalam bentuk penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan atau oleh sekolah kalau itu sekolah. Kemudian yang B, ujian akhir semester atau penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas itu dirancang untuk mendorong aktivitas belajar siswa yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketercapaian kurikulum secara menyeluruh. Jadi Bapak Ibu, karena pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di berbagai satuan pendidikan itu juga kan harus pembelajaran yang bermakna, tidak harus terbebani untuk menyelesaikan seluruh isi kurikulum, tidak harus mengejar target kurikulum. Nah, yang penting bagaimana ketika para siswa itu mengikuti kegiatan penilaian akhir semester atau ujian akhir semester, dia tidak merasa tertekan dan juga jangan sampai penilaian atau mungkin soal-soal kalau dalam bentuk tes yang Bapak Ibu berikan kepada siswa itu jangan sampai karena ingin mengejar target kurikulum sehingga apa yang belum, materi yang belum Bapak Ibu ajarkan pun diujikan. Itu kan juga tidak sesuai dengan bagaimana teknik penilaian yang semestinya. Itu Bapak Ibu, jadi tidak harus mengukur seluruh ketercapaian kurikulum. Itu apa yang sudah Bapak Ibu ajarkan saja yang harus diujikan. Yang ke-8, ini ketentuan penerimaan peserta didik baru yang biasa disingkat PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2021-2022 ya Bapak Ibu. Itu ketentuannya adalah dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu tentang PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu terlampir juga di dalam surat edaran nomor 1 tahun 2021 ini. Atau bisa Bapak Ibu para siswa lihat di laman zdih.kemdikbud.go.id. Kemudian tentang ketentuan PPDB ini juga yang bagian 8B itu dituliskan bahwa Pusdatin, yaitu Pusat Data dan Informasi Kemendikbud, itu menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB secara daring atau online. Jadi silakan Bapak Ibu di daerah, Bapak Ibu Kepala Dinas, Kabupaten, Kota atau Provinsi yang memerlukan mekanisme PPDB daring atau online, silakan bisa menghubungi Pusdatin Kemendikbud. Pusdatin Kemendikbud itu menyediakan bantuan teknis, ya. Silakan, ya. Tuh. Terutama nih para kepala dinas ya, baik dinas kabupaten kota maupun provinsi. Yang ke-9, ketentuan pada nomor 3 sampai dengan nomor 8 di atas, yaitu tentang peniadaan penyelenggara ujian nasional, USBN, ujian kesetaraan, dan pelaksanaan ujian sekolah, termasuk di ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Kesetaraan, itu penyelenggaraannya harus sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama 4 menteri, yaitu Mendikbud,
Menak atau Menteri Agama, Menkes, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, yakni nomor 04/KB garis miring 2020, nomor 737 tahun 2020, karena ini 4 menteri ya berarti ini nomor dari masing-masing kementerian. Nomor yang ketiga dari Menkes itu adalah nomor HK.01.08 garis miring Menkes garis miring 7093 garis miring 2020. Sedangkan nomor dari Kemendagri itu nomor 420/3987 tahun 2020, yakni tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik untuk perguruan tinggi 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang dirasakan masih kurang jelas, dipersilakan Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan, baik melalui komen di channel YouTube saya, boleh juga melalui SMS, WA, atau telepon. Insya Allah nanti akan kami bantu untuk mencari jawabannya dengan lebih jelas lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah subscribe, like, dan share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang belum ditunggu. Nah, ada baiknya supaya saya tidak terkesan mengada-ada apakah benar apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Di sini Bapak Ibu akan saya perlihatkan nah ini ya peraturan surat edaran Mendikbudnya. Insya Allah ini ada 9 poin, ini surat edarannya nomor 1 tahun 2021, ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia. Nah, saya kan hanya sampaikan singkatnya, dasar hukumnya tidak saya tuliskan. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Ada 5, kemudian ini ada pendahulunya berkenaan dengan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. Nah ini Bapak Ibu, sama insya Allah sama, hanya mungkin bahasanya lebih saya singkat. Intinya sama. Ini ada 9 poin juga. Nah, ini tanggal 1 Februari 2021. Tembusan Menteri Agama, seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan seluruh Kepala Satuan Pendidikan. Nah, insya Allah nih kepala-kepala sekolah juga sudah menerima ini. Andaikan ada yang belum menerima, silakan hubungi saya, insya Allah nanti akan saya kirim. Nah, sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Andaikan ada hal yang masih kurang jelas atau ada hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan, dipersilakan, insya Allah nanti akan saya coba untuk menjawabnya lebih jelas lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.